Halo teman-teman semua, selamat sore semua. Kali ini kita akan meneruskan perkuliahan kita mengenai pengembangan aplikasi mobile dalam topik Activity Life Cycle gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu mempunyai sebuah smartphone atau sebuah handphone atau sebuah gadget gitu ya, sebenarnya teman-teman sudah sering berinteraksi dengan yang namanya si activity ini. Jadi kalau saya sebutnya di sini, activity ini adalah sebuah user interface. Ini ya, ini kan user interface dari ujung sini sampai ujung sini, dari ujung sini sampai ujung sini, ini semuanya disebut sebagai activity gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi mobile, baik e-commerce, game, Spotify, atau dan lain-lain, itu hal yang wajib kita harus ada di dalam sebuah aplikasi, harus ada yang namanya sih activity. Itu teman-teman. Kita ke slide berikutnya. Jadi apa sih sebenarnya activity itu gitu ya? Jadi activity itu adalah sebuah komponen ini, sebuah komponen yang menghubungkan user atau kita atau pengguna dengan sebuah aplikasi. Ini kan sebuah aplikasi gitu ya. Jadi di activity itu adalah sebuah komponen gitu ya, sebuah komponen yang menghubungkan pengguna dengan sebuah aplikasi. Nah, gitu ya. Dan activity inilah yang bertugas untuk merender user interface ini ke dalam layar smartphone. Intinya seperti itu. Jadi saya ulang lagi, jadi activity itu adalah komponen yang menghubungkan antara kita, pengguna atau user dengan sebuah aplikasi. Ini user interface ini dinamakan sebuah activity gitu ya. Atau sampai sini bolehlah. Nah, ini namanya sliding tab gitu ya. Sampai sini boleh. Ini namanya activity. Jadi di dalam activity nantinya akan ada banyak komponen yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Misalnya ada text view, ada button, misalkan di sini ada button gitu ya. Kemudian di sini ada menu layout gitu. Ini adalah sebuah komponen-komponen yang ada di dalam activity secara keseluruhan. Intinya seperti itu. Nah, di dalam activity itu ada yang namanya life cycle atau daur hidup gitu ya. Jadi activity itu sebenarnya di dalam Android itu hidup gitu ya. Hidup, bisa hidup dan bisa mati. Nah, ini adalah salah yang diagram di kiri. Ini kalian bisa search di sini http://developer.android.com. Di situ ada banyak guide gitu ya. Nah, di situ kalian baca sendiri lebih lengkap. Nah, di sini saya mengambil gambarnya di sana. Nah, di sini adalah sebuah life cycle atau daur hidup sebuah activity. Gitu ya. Jadi gini, misalnya gini, ketika kita activity launch, ketika kita menjalankan sebuah aplikasi, maka activity ini akan secara langsung memanggil beberapa metode yang akan mempengaruhi si activity ini. Metode-metode tersebut ada metode onCreate, ada metode onStart, ada metode onResum, ada metode onPause, ada metode onStop, ada metode onDestroy. Apa itu kita akan bahas satu-satu gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini seperti yang saya bilang, ketika kita menjalankan sebuah aplikasi, maka activity itu akan menjalankan metode yang namanya onCreate. Misalkan kita tadi ya ada yang namanya aplikasi Spotify gitu ya. Spotify gambarnya gimana ya? Kayak gini ya kalau nggak salah. Ini ya ketika kita mengklik aplikasi Spotify, maka dia itu akan tampil user interface ini. Tampil user interface ini kan ya. Ini yang namanya activity. Nah, ketika kita mengklik Spotify, maka metode onCreate itu akan dijalankan. Metode onCreate itu apa sih? Jadi, metode onCreate itu adalah di mana activity ini pertama kali dibuat. Jadi, ketika diklik, activity itu langsung pertama kali dibuat. Itu menggunakan metode yang namanya metode onCreate. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya metode onStart. Metode onStart ini adalah ketika activity itu akan mulai tampil di layar. Jadi ketika udah on-create, udah dibuat, maka metode onStart itu akan dijalankan. Dalam artian, user interface ini, activity ini akan langsung ditampilkan atau akan langsung tampil di layar. Itu yang namanya metode onStart. Metode onStart ini juga dipanggil tepat sebelum
activity sebelum menampilkan activity ke pengguna. Biasanya tuh ada yang lain, misalnya activity itu di OnStart itu biasanya activity itu berupa memulai animasi, musik, atau apapun yang mengharuskan konten ditampilkan di dalam layar. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita mengklik Spotify, maka metode onCreate dibuat, kemudian ketika layar tampil, itu activity tampil, maka yang dijalankan adalah metode onStart. Gitu ya, paham ya teman-teman? Kemudian ada juga yang namanya metode unResum. Metode unResum ini adalah ketika activity ini akan menjadi aktif. Jadi activity ini akan aktif dan siap menerima siap menerima input dari user. Misalkan kita mengklik ini lagu Boso Jowo, nah itu udah siap, itu menjalankan metode onResum, gitu ya. Ketika kita klik, nanti kan akan tampil gitu ya, metode onResum ketika siap dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah ini, misalkan, jadi ketika kita klik itu, ketika activity itu siap dijalankan, maka metode onResum itu akan aktif tuh, metode onResum akan aktif. Jadi tombol-tombolnya udah aktif nih, gitu ya. Maka activity itu akan aktif dan siap menerima input dari user ini ya. Tadi kita ngeklik bahasa Jawa gitu ya, akan tampil seperti ini misalkan lagunya yang ditampilkan. Cerita Loro gitu ya, lagu bahasa Jawa gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya method on pause gitu ya. Method on pause ini adalah istilahnya sebelum misalkan kita ada method on resum. Method on resum ini biasanya berkaitan dengan method on pause gitu ya. Method on pause. Jadi method on pause ini dipanggil sebelum layar ditutup atau menghentikan setiap animasi atau setiap lagu gitu ya. Misalkan kita di sini di stop gitu ya. Nah, itu method on pause itu dijalankan gitu ya. Ketika kita klik lagi kan udah kita apa namanya? Kita apa namanya? Jalankan lagi, itu metode unResum juga dijalankan. Karena metode unResum itu tadi ya, activity itu menjadi aktif dan siap menerima input. Jadi ketika di pause itu metode on pause dijalankan, ketika diklik lagi itu metode unResum dijalankan lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Metode on pause dan metode unResum gitu. Contoh lain metode unResum dan on pause, misalkan on pause itu dijalankan memulai ulang animasi gitu ya, memulai ulang animasi atau memulai ulang lagu, memperbarui elemen user interface, memulai ulang kamera, dan lain-lain. Nah, metode on pause itu contoh lainnya ya, misalkan apa ya, misalkan kita ada email misalkan. Sekarang email yang zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah beda. Misalkan ini adalah email zaman dahulu, ini zaman tahun 2014-an atau 2016-an. Ini kan ada email, ada Gmail di sini. Misalkan ada Gmail, ini kan ada pesan-pesan ya, ada dari siapa, dari siapa, dari siapa. Misalkan kita klik tekan, kemudian kan ada pilihan yes atau no. Misalkan kita mau hapus gitu ya, ada pilihan yes atau no. Nah, ketika ini tampil, ini metode on pause sebenarnya dijalankan. Tapi activity yang di dalam ini tidak bisa digerakkan, itu metode on pause. Jadi di pause sebentar, baru nanti masuk ke metode unResum. Intinya seperti itu. Paham ya teman-teman? Kalau misalkan nggak paham, langsung komen di kolom komentar ya, biar dijelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Nah, mohon bantuannya biar teman-teman juga paham, saya juga senang. Ini adalah metode unResum gitu ya. Kemudian ada yang namanya metode onDestroy, metode onStop. Metode onStop dulu ya. Metode onStop ini misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita balik ke contoh berikutnya ya. Contoh sebelumnya misalkan. Metode onStop. Kita balik ke sini. Nah, ini. Misalkan kita mempunyai sebuah activity ini. Kemudian kita ingin menjalankan metode onStop. Metode onStop. Jadi misalkan kita mengklik bahasa Jawa, jadi kan tampil seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya metode onStop itu dijalankan pada activity yang ini, Jadi, activity ini yang sudah nggak terlihat sama sekali. Yang terlihatnya activity baru, itu yang namanya metode onStop. Metode onStop itu dijalankan. Jadi, ketika activity itu tidak terlihat lagi di dalam layar. Jadi, yang pertamanya adalah activity ini ketika kita ngeklik aja, klik ini, nah itu sebenarnya metode onStop juga dijalankan karena activity yang ini sudah tidak terlihat lagi di dalam layar. Yang terlihat di dalam layar ini adalah activity yang baru, yaitu activity yang
memutar musik cerita loro gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya method on destroy. Jadi ketika activity benar-benar dihapus gitu. Ketika aplikasinya itu benar-benar dikeluarkan. Misalkan kalau di smartphone sekarang ada split gitu ya, di sini ada split, kemudian ada di ini tanda close, kita klik aja, nanti kan aplikasi itu akan benar-benar keluar. Nah, itu metode on destroy akan benar-benar dijalankan. Kemudian di sini ada yang namanya metode on restart gitu ya. Jadi misalkan ada on stop dan on restart. Misalkan ini contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Misalkan kalian sedang memutar memutar musik cerita loro ini ya. Misalkan kalian tiba-tiba menekan tombol home, misalkan tombol home. Itu kan sebenarnya metode on stop dijalankan ya. Karena si activity cerita loro ini tidak ditampilkan karena udah ditekan home. Nah, kemudian ketika kalian masuk ke dalam Spotify lagi, itu sebenarnya metode on restart itu dijalankan, yaitu on restart lagi dijalankan, kembali lagi ke on start, yaitu di mana tadi ya activity itu mulai tampil di layar. Nah, itu yang namanya contoh lain ketika menggunakan metode on restart gitu ya. Paham ya teman-teman? Itu adalah daur hidup yang ada di activity. Jadi daur hidup yang ada di activity ada yang namanya on create, ada yang namanya on start, ada yang namanya on resum, ada yang namanya on pause, ada yang namanya on stop. Kemudian kita bisa juga menggunakan on restart, kemudian ada yang namanya on destroy. Kita sudah belajar itu. Dicatat ya teman-teman biar ingat gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Kita akan memulai mengcoding dengan Android Studio nanti. Untuk sesi ini adalah sesi teori. Kemudian seperti biasa di dalam sesi teori, biasanya saya ngoding gitu ya, menjelaskan terhadap kalian tentang activity. Nanti akan ada sesi ngodingnya. Kemudian ada sesi praktikumnya gitu ya. Kemudian ini adalah tampilan Android Studio yang baru. Ini ketika teman-teman menginstal Android yang baru, mungkin tampilannya akan sama seperti ini. Ini adalah kayaknya versi terbaru dari Android Studio gitu ya. Ada yang gambarnya serigala putih gitu ya. Kemudian activity ini ketika kita menjalankan Android Studio, kita akan dituntut memilih sebuah template activity. Ada template yang basic activity, MTF activity, dan ada banyak lain. Namun biasanya kita memakai yang namanya activity yang paling dasar, namanya activity empty activity. Jadi ketika kita memilih ini, nanti kita yang menentukan apa namanya user interface-nya bagaimana, activity-nya bagaimana, itu semuanya kita yang menentukan ketika kita memilih yang namanya empty activity. Kemudian ada yang namanya basic activity. Basic activity ini adalah activity dengan template komponen material desain seperti floating action button dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada button navigation activity. Ketika kita mengklik yang ini, kita memilih yang ini, maka activity yang dibuat adalah activity dengan tampilan sidebar menu. Jadi di sini ada sidebar menu di bagian bawah di sini. Itu ya. Kemudian ada yang namanya apa lagi ya? Ada yang full screen, ada yang empty, bisa dicoba sendiri-sendiri sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah apa lagi ya? Nah, selanjutnya adalah ini. Ini masih tentang activity gitu ya. Ketika kita milih template activity, kita sebenarnya akan mencoba yang namanya nanti empty activity, di mana kita akan membuat activity dari nol. Namun ketika kalian bingung misalkan, bukan bingung sih, ketika kalian menghendaki activity itu ada menunya di bawah tadi ya, ada menu di bawah berarti kalian memilih yang namanya button navigation activity. Kemudian ada yang namanya ketika kalian memilih Google AdMob, Add Activity, maka ini ketika kita klik, maka ketika kita buat activity, maka activity ini dilengkapi konfigurasi default iklan AdMob. Nanti kalian akan belajar di minggu yang setelah UTS ini. Kemudian ada yang namanya ketika kalian ingin menggunakan Google Maps, ketika kita pilih ini, maka activity itu langsung secara otomatis, secara default itu menyediakan konfigurasi dasar dari Google Maps itu, gitu ya. Kemudian ada yang namanya navigation drawer di sini, ada yang kayak App Store gitu ya. Nah, itu kalian bisa coba semua sendiri. Namun yang akan dibahas di dalam praktikum kali ini, kita akan menggunakan yang namanya empty activity atau activity ini kosong dulu.
Jadi yang membuat semua activity di sini adalah kita sendiri, kita yang menentukan sendiri. Kita mau menambahkan button navigation juga bisa, kita mau menambahkan Google Maps juga bisa, dari empty activity ya, bisa semua bisa. Karena kita sendiri yang menentukan gitu ya, codingannya. Kemudian selanjutnya ketika kita memilih activity, maka di sini akan ditampilkan sebuah project wizard, atau di sini ada namanya, misalkan nanti kalian akan, saya ajarkan membuat sebuah aplikasi tentang sederhana tentang 5 segi 4 bagaimana. Kemudian ini adalah package name-nya. Ketika kalian belajar di Kotlin tentang package gitu ya, seperti yang saya bilang, biasanya package name itu otomatis misalkan namanya itu latihan.com, maka si com-nya ini akan diletakkan di atas. Nah, ini secara otomatis semua, bukan semua, hampir semua perusahaan itu nama domainnya itu diletakkan di depan gitu. com.latihan.5 segi 4. Kemudian di sini adalah ketika kalian save location-nya, boleh di C, boleh di D, terserah kalian. Kemudian di sini ada pilihan language. Di sini sebenarnya kalau kita klik ini ada pilihan Kotlin dan ada pilihan Java. Kalian bebas menentukan bisa memakai Kotlin atau bisa memakai Java. Namun di dalam perkuliahan kali ini kita langsung akan fokus menggunakan bahasa Kotlin. Karena bahasa Kotlin ini yang sedang, bukan sedang, ya memang didukung oleh Google langsung gitu ya. Kemudian di sini adalah minimum SDK-nya. Kalian boleh pilih minimum SDK-nya, pilih Android Lollipop, Nugget, atau Android 10. Bebas pilih di sini gitu ya. Kemudian langsung klik finish. Nanti langsung akan tampil yang namanya workshop, workspace tentang activity itu. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi, di sini di sebelah kanan biasanya ada yang namanya seperti tampilannya seperti ini. Ada yang namanya apa namanya? Manifest. Manifest ini adalah suatu berkas yang harus ada di dalam sebuah proyek Android. Nah, manifest ini akan memberikan beberapa informasi penting kepada sistem Android di sini, Android manifest ini. Kemudian ada Java, kemudian di sini ada com latihan segi 4, di sini adalah tempat kalian mengcode main activity-nya. Misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, nah tampilannya seperti ini, main activity. Nah, di sini ada beberapa penjelasan gitu ya. Yang pertama di sini ada yang namanya package com.latihan 5 segi 4. Ini adalah nama package yang kita tuliskan di awal tadi ya. Bagian ini disebut deklarasi package yang kita tuliskan di awal di tempatnya di sini. Kemudian ada import. Import di sini juga sangat penting. Import di sini sebagai awal hanya 2, namun ketika kita mau coding importnya akan ada banyak. Import di sini cara bacanya seperti ini. Jadi di kalian udah belajar di Kotlin dasar gitu ya, di fundamental Kotlin di minggu sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya bacanya seperti ini. Kita mengimport kelas yang bernama AppCompact yang berada di package Android X pada sub package app compact di dalam sub package app. Ini seperti itu bacanya. Sama seperti ini, sama yang bundle. Berarti kita mengimport kelas bundle di dalam package Android di sub package OS gitu. Ini seperti itu cara bacanya. Nggak perlu dipahami dulu karena ini hanya teori dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa aman. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya class main activity. Di sini ada yaitu memanggil kelas app compact activity gitu ya. Kemudian di sini ada override fun on grid. Di sini override ini adalah sebuah metode untuk memodifikasi sebuah superclass gitu ya. Nah, kalian sudah belajar dikit tentang override di Kotlin OOP kalau nggak salah. Di OOP di sana sedikit dijelaskan, yaitu ketika kita mempunyai kelas interface gitu ya, ada yang namanya val dan ada yang namanya function. Val ini belum ada value-nya dan fun ini belum ada value-nya. Nah, di sub kelasnya, sub turunannya, kita mengoverride. Mengoverride artinya kita bisa memanipulasi filenya dan fun-nya. Sama seperti ini di sini. Kita bisa memanipulasi atau membuat ulang gitu ya, atau memodifikasi sebuah superclass-nya, sebuah superclass. Di sini kan misalkan superclass-nya interface ya, di kelas turunannya, ketika kita mengenai override, maka kita bisa memodifikasi yang namanya ininya, dan function-nya, sama seperti di sini. Nah, kemudian di sini onCreate. Nah, di sini adalah metode, salah satu metode
di dalam activity, yaitu metode onCreate. Yaitu tadi ya, metode onCreate ini adalah di mana activity itu akan dibuat untuk pertama kalinya. Nah, di sini adalah yang namanya metode onCreate, salah satu metode dari lifecycle activity. Nah, onCreate ini akan dipanggil di operating system saat activity pertama kali dibuat. Nah, gitu ya. Jadi disinilah diinisialisasi user interface atau objek data, intinya seperti itu. Kemudian di sini ada save instant state titik dua bundle, ini sebenarnya berisi status yang tersimpan sebelumnya. Berarti di sini onCreate itu bisa menggunakan status pada save instant state untuk membuat ulang status itu. Intinya seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya bodinya, ada yang namanya kayak perintahnya, yaitu ada super.onCreate, kemudian ada set content view. Nah, set content view ini berarti dia itu akan men-set content and the view yang akan menjadikan desain layar yang dibuat pada file activity main. Jadi ini r.layout itu dipanggil layout yang di sini apa backend ini sebenarnya, kalau ini sebenarnya backend Android ya. Ini yang namanya front end Android sebenarnya. Kalau misal kalian disamakan dengan website gitu ya. Jadi yang ini sebenarnya kita membuat desain user interface-nya di activity main. Cara panggilnya r.layout.activity main. Sebenarnya kita panggil yang ini activity main. Kemudian desain user interface di sini. Kemudian kita desain backend-nya di sini sebenarnya di main activity. Nah, di sini sebenarnya. Ini ya seperti itu. Kemudian di sini adalah ada folder REST. Folder REST ini berisi tentang resource yang akan digunakan di dalam aplikasi. Ada yang namanya folder drawable. Drawable ini isinya adalah nanti ada gambar-gambar yang akan dijalankan di sebuah aplikasi kalian gitu ya. Ada ya terserah kalian. Mau gambar apa, mau gambar yang ukurannya besar atau kecil bisa disimpan di dalam drawable. Kemudian ada layout. Layout ini adalah yang mengatur user interface-nya. Ada activity main, kemudian kita bisa buat lagi banyak. Ketika kita nanti udah jago, kita akan buat banyak. Di sini ada, karena baru pertama kali hanya ada activity main di sini. Ini tempat di mana kita mengcode si front end-nya, si user interface-nya. Kemudian ada map. Di sini adalah tempat menyimpan kayak icon-icon. Jadi icon-icon di sini bisa disimpan di sini, juga bisa disimpan di sini. Namun kalau di sini yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ada yang namanya folder value. Di sini tempat kita mengatur kayak colornya, misalkan buttonnya kita pengen warna merah, pengen warna hijau, atau pengen warna pink, kuning, gitu diaturnya di sini. Kemudian string-stringnya bisa uppercase, lowercase, yang itu juga diaturnya di dalam sini semua. Gitu ya, paham ya teman-teman? Kemudian ada yang namanya Gradle. Yang terakhir ada di sini ada yang namanya Gradle. Gradle di sini merupakan open source with automation system, yaitu di mana ketika kita ngeklik, makanya sebelum kita menginstal Android, saya ada yang namanya install Gradle-nya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah Android gitu ya, nanti si automation system itu akan berguna banget tuh untuk mengotomatisasi proses pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya. Ya kayak termasuk compile source code dan lain-lain lah. Intinya Gradle ini penting gitu ya. Makanya harus install Gradle dulu. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah ketika kita mengeklik manifest itu ada yang namanya sebelumnya kita ingat dulu ya, manifest itu adalah salah satu berkas yang harus ada di dalam sebuah proyek Android. Nah, manifest ini isinya adalah Android manifest.xml. Nah, ini berisi informasi-informasi penting yang akan dijalankan sistem Android. Nah, misalkan informasinya ada di sini nih, ada package-nya, ada com.latihan. Misalkan 5 segi 4 gitu ya. Ini yang kita buat awalnya. Nah, di sini value di sini jangan diubah, karena kalau diubah nanti si sistem itu akan bingung dia itu bacanya yang mana. Ini adalah suatu yang unik ya. Misalnya kita ingin menginput package yang ini, makanya di main activity kita panggil package yang ini gitu ya. Kalau kalian lihat di slide sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya komponen-komponennya, komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi. Misalkan
Di sini ada allow backup, true, dan lain-lain gitu ya. Ada yang namanya di sini, ada yang namanya intent. Nanti kalian akan belajar intent itu apa di minggu depan. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah XML itu ketika kita ingin mengatur user interface-nya. Nah, jadi di dalam sini nanti akan yang ada yang namanya desainnya. Ini adalah desainnya. Kita ngoding di sini. Ngodingnya di sini. Nah, misalkan di sini ada yang namanya blueprint. Ini ada yang namanya kayak desainnya. Kalian bisa meng-hide apa namanya blueprint ini dengan mengklik ini kalau nggak salah. Klik aja nanti ada pilihan apa namanya blueprint atau apa desainnya aja. Nah, kalau misalkan pengen dua-duanya ya klik dua-duanya di sini. Kemudian biar tampil dua seperti ini di sini harusnya ngecropnya salah, di sini harusnya ada split gitu ya. Kalian pilih yang split nanti makanya kita bisa nge-code di sini, kita bisa lihat desainnya di sini. Misalkan di sini ada yang namanya ini adalah yang pertama ini adalah mengatur desain yang namanya mengatur apa namanya letak-letak activity. Misalkan di sini nanti kita akan belajar yang pertama misalkan linear layout itu artinya linear layout itu ketika kita buat button di sini maka text view-nya ada di sini. Ada yang pokoknya linear layout ya linear gitu ya. Ada yang linear vertikal, ada yang linear horizontal gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa buat acak nih. Misalkan di sini ada bola, ada bulat-bulat, di sini ada kotak, ini kan acak gitu. Ini nggak bisa. Jadi kalau linear layout itu harusnya secara linear, harus urut gitu ya. Misalkan pengen vertikal ya vertikal semua, kalau pengen horizontal ya horizontal semua gitu ya. Di sini diatur nih tentang tata letak layoutnya. Kemudian ada yang namanya di sini text view. Kalau misal kalian menggunakan wrap content, ada yang namanya wrap content dan ada yang namanya match parent. Ketika kita layoutnya width-nya, lebarnya diatur match parent, berarti keseluruhan tingginya match parent berarti keseluruhan, jadi penuh gitu ya. Nah, namun ketika kita menggunakan wrap underscore content itu dia itu akan menyesuaikan seperti layaknya misalkan gimana gimana contohnya. Misalkan kita tulis hello world gitu ya. Hello world. Ketika kita menggunakan web content maka dia itu akan menyesuaikan tata letak tulisan hello world panjangnya seberapa. Misalkan panjangnya seperti ini, ya udah cuma seperti ini, bukan satu layar penuh, tapi cuma seperti ini doang. Nah, itu yang namanya web content. Kemudian ada yang lain kita pelajari di sesi praktikum gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah oh iya, ini adalah yang namanya run emulator, run emulator gitu ya. Emulator gitu ya, run emulator. Jadi ketika kalian mengklik sebuah tombol run gitu ya, ketika kalian belum men-set apa namanya istilahnya AFD manajernya atau device-nya, kalian belum bisa mengerun. Jadi kalian harus set dulu aplikasi kalian mau dijalankan di mobile apa, mau lollipop, nugget, atau apa ya, istilahnya Android 10, Android 11 dan lain-lain itu bisa. Nah, cara cara apa settingnya kalian pilih klik tools, nanti pilih yang AFD manager, nanti ditampilkan seperti ini. Nah, kalian di sini kebetulan saya udah buat new device IPA 30. Nah, kalian kalau mau buat baru, kalian klik create virtual device. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Sebentar. Akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih tuh. Kalian mau pilih codingan kalian akan dijalankan di font tipe apa di sini, tipe apa, ada misalkan pixel XL, ada berarti ukuran smartphone kalian adalah 5,5 itu ya, resolusinya adalah 1440 kali 2560 560 dpi. Nah, misalkan seperti itu sih intinya. Atau kalian bisa new hardware di sini, atau bisa klik di sini, atau kalian bisa buat sendiri. Kemudian klik next aja gitu ya, klik next aja gitu ya. Nah, namun saya nggak saran sih ketika kalian menggunakan run emulator karena akan berat gitu ya, karena akan berat bagi bagi sistem sendiri. Nah, kemudian ketika kalian klik next gitu ya, kalau kalian disuruh download dulu, download yang akan misalkan kalian menggunakan Android 11 nih, berarti kalian harus wajib mendownload dulu. Makanya di sini ketika kalian menjalankan Android Studio, sebaiknya kalian harus connect internet.
Kalau misalkan di rumah ada WiFi, berarti digunakan WiFi. Kalau misalkan di rumah nggak ada WiFi, berarti saran saya sih mending ke Telkom Gapri atau Telkom yang tempat-tempat WiFi lah. Bisa di kampus, bisa di Telkom, atau bisa di mana aja. Yang penting cari WiFi aja sih. Karena Android Studio ini akan sering banyak update, gitu, akan sering download yang ukurannya lumayan gede gitu ya. Nah, kalian diwajibkan mendownload itu baru klik finish. Nah, namun saya nggak saran ketika kalian mengerun sebuah codingan menggunakan run emulator bawaan di dalam Android Studio, karena itu akan memberatkan device kalian sendiri gitu ya. Jadi saya biasanya ngerun itu menggunakan HP gitu ya. Jadi HP saya dihubungkan dengan USB, USB dulu. Tapi HP saya itu di set dulu menjadi yang namanya developer. Jadi saya bisa mengotak-atik HP saya dulu dengan opsi developer. Cara cara settingnya ini di HP saya, HP saya Xiaomi Note 8. Nah, kalau kalian pakai HP yang sama, kalian bisa tiru yang saya presentasikan. Namun kalian kalau misalkan smartphone kalian beda dengan saya, intinya tetap sama. Intinya tetap sama, cuma tata letaknya beda mungkin. Nah, kalau di Xiaomi kalian tinggal klik tentang telepon, kemudian kalian klik yang versi MIUI sebanyak 7 atau 9 kali gitu ya. Pokoknya klik 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 terus sampai di sini nanti akan muncul toas gitu ya, yang berbunyi kalau nggak salah Anda sudah menjadi developer. Menjadi developer. Nah, ketika udah ngeklik itu berarti Android kalian, HP kalian udah versi yang namanya versi developer, versi pengembang. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kalian klik yang namanya setelan tambahan. Nah, setelan tambahan, kemudian kalian pilih yang namanya ini. Ketika udah setelan tambahan, kalian cari yang namanya opsi pengembang atau option developer kalau bahasa Inggrisnya, opsi pengembang, klik aja. Kemudian di sini dicentang, dijalankan. Kemudian di sini setelah dijalankan, kalian scroll ke bawah gitu ya. Temukan yang namanya debugging USB. Debugging USB ini juga di apa namanya dijalankan. Nah, ketika udah dijalankan, kalian apa namanya? Ketika ingin mengeran code kalian, kalian tinggal yang namanya menggunakan USB di smartphone kalian. Jadi smartphone kalian akan otomatis kedeteksi di Android Studio-nya. Misalnya di Android Studio di sini ya, di sebelahnya ada tulisan Xiaomi. Oh, berarti udah kedeteksi itu. Udah bisa kalian menjalankan menjalankan aplikasi di HP kalian sendiri. Jadi ketika kalian menjalankan aplikasi di HP kalian sendiri, maka secara otomatis aplikasi yang kalian bikin langsung terinstall di dalam HP kalian atas izin kalian. Jadi ketika di run itu kan ada yang namanya install di HP. Nah, itu izinkan aja. Jadi ketika itu nanti aplikasi kalian akan berjalan di HP gitu ya. Intinya seperti itu. Namun kalian kalau misalkan laptopnya bagus menggunakan run emulator bawaan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mau menggunakan ini juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian UTS atau UAS, ya saran sih menggunakan run emulator dulu ya, karena buat demo aplikasi. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan berikan satu contoh membuat sebuah aplikasi sederhana di sesi teori. Mungkin kalian tonton aja ya. Mungkin nggak saya buat tugas, tapi tonton aja. Karena mungkin itu akan yang membawa kalian ke dalam suatu ujian. Karena ujian saya mungkin yang saya ajarkan gitu ya di sesi teori dan praktikum. Jadi di combine gitu ya. Ini seperti itu. Terima kasih atas yang sudah nonton. Bagi yang belum nonton ya diharapkan nonton ya karena ada tugas gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah. Nah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada kelebihan ya juga terima kasih.